pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Dan malam hari ini saya akan keluarkan PR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Mungkin Pak Kabar Eskrim bisa menjelaskan terkait dengan proses penanganan yang saat ini dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri yang selalu Bapak Kapolri, Bapak Kapolri dan para pejabat yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan media, atas izin Bapak Kapolri, saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Barreskrim Polri terhadap LP yang dilaporkan oleh keluarga Joshua dan LP limpahan dari Polda Metro Jaya yang berisi laporan dari Ibu Putri yang pelecehan, kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan Baradae terhadap Joshua. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan, jajaran Barreskrim sudah memeriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, junto 55, junto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan, sehingga tadi bahwa kenapa tidak diterapkan bahwa 25 personil dari Propam, kemudian dari Barreskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim khusus, dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan kita jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku yang tadi ada pasal 55, 56 adalah ada yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana, atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadi sesuatu kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Penyidikan yang kita lakukan termasuk dari tim sus karena disampaikan sekali kabar juga masuk bagian dari juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan polisi limpahan dari Polres ke Polda Metro yang nantinya akan dilakukan evaluasi oleh tim sus secara bersama-sama untuk mengkaji apakah tahapan-tahapan proses yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat terang, mengkaji terang-terangnya, sehingga siapapun yang turut serta atau menyuruh melakukan itu akan tertindak. Memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau hilang ketika membuat waktu kita melakukan penuntasan pasal ini. Tapi rasa itu Bapak. Jadi saya kira itu yang jelas bahwa penanganan penyidikan sudah mulai, penetapan tersangka sudah dilakukan oleh tim sus,
Dan itu tidak berhenti sampai di situ, dan terus akan dikembangkan sehingga semuanya kemudian menjadi jelas terkait dengan siapapun, ya, siapapun yang terlibat di dalam proses tindak pidana tersebut, tentunya kita akan tindak tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya Pak. Pak, tanya Pak. Pak, Ya, satu pertanyaannya, berarti Bapak membenarkan ada pemberontakan, yang kedua penghilangan barang bukti. Inisial 3 Pati Polri bintang 3 itu apa? mohon maaf. 3 Pati Polri bintang 1. 3 Pati Polri bintang 1, dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas, rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil. Sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda dan juga Barreskrim. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Dan malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya
proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Mungkin Pak Kabar Eskrim bisa menjelaskan terkait dengan proses penanganan yang saat ini dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri dan para pejabat yang hadir pada kesempatan rilis pada sore hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan media, atas izin Bapak Kapolri, saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Barreskrim Polri terhadap LP yang dilaporkan oleh keluarga Joshua dan LP limpahan dari Polda Metro Jaya yang berisi laporan dari Ibu Putri yang pelecehan, kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan Baradae terhadap Joshua. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan, jajaran Barreskrim sudah memeriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, Yunto 55, Yunto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Barreskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus, dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan kita jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku yang tadi ada pasal 55, 56 adalah ada yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana, atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadi sesuatu kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Ini akan menjadi landasan kita di dalam melakukan proses penyidikan yang kita lakukan, termasuk kami dari tim sus, karena di samping sebagai Kabar Eskrim saya juga masuk bagian daripada tim sus, juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan polisi limpahan dari Polres ke Polda Metro yang nantinya akan dilakukan evaluasi oleh tim sus secara bersama-sama untuk mengkaji apakah tahapan-tahapan proses yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat terang perkara seterang-terangnya, sehingga siapapun yang turut serta atau menyuruh melakukan itu akan terbuka. Tentunya memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan, membuat waktu, membutuhkan waktu kita untuk melakukan penuntasan masalah ini. Kami rasa itu Pak Kapolri. Terima kasih. Oke. Jadi saya kira itu yang jelas bahwa penanganan penyidikan sudah mulai, penetapan tersangka juga sudah dilakukan oleh tim sus, dan itu tidak berhenti sampai di situ dan terus akan dikembangkan sehingga semuanya kemudian menjadi jelas terkait dengan siapapun yang terlibat di dalam proses tindak pidana tersebut, tentunya kita akan tidak tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Mohon maaf, 3 Pati Polri Bintang 1. 3 Pati Polri Bintang 1 dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas, rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Ada lagi? Nanti akan diputuskan. Yang jelas pemeriksaan masih berlanjut. Namun demikian, hal itu sudah kita dapatkan, siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas. Tapi yang jelas kita tentunya akan mengambil langkah-langkah secara cepat. Seperti tadi disampaikan, malam ini ada 4 orang yang kita tempatkan di tempat khusus selama 30 hari, dan sisanya kita akan proses sesuai dengan keputusan dari tim sus. Apakah masuk pidana atau masuk etik. Ada yang lain? Ya, tentunya ini sedang kita kembangkan ya. Apakah ada yang menyuruh atau atas inisiatif sendiri. Yang jelas proses sedang berlangsung. Ya, cukup ya. Ya, 25 orang cukup banyak. Ini menjelaskannya susah. Adanya proses kode etik terhadap 25 orang itu, apakah kemudian kronologi awal dari terjadinya ada penembakan itu kemudian ditarik, Pak? Baik, Pak Kabar Eskrim dan tim sus sedang mendalami terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya semua motif sedang kita gali, ya, sehingga kemudian semuanya menjadi jelas. Jadi ini tugas dari tim sus untuk kemudian membuat terang semuanya. Kemudian ke depan kita juga masih menunggu hasil otopsi ulang. Jadi ini semuanya menjadi satu rangkaian pemeriksaan, pembuktian secara saintifik, tentunya selalu menjadi salah satu yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan ke publik. Kemarin sudah disampaikan bahwa kita telah melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan balistik forensik, kemudian metalurgi forensik, dan juga DNA, dan hal-hal lain yang memang harus kita lakukan. Mungkin itu, terima kasih untuk sisanya atau penjelasan-penjelasan dan pertanyaan dari rekan-rekan bisa dijawab oleh Pak Kapolres. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti sama Sarwasro baru saya sampaikan ke teman. Ya, yang 3 orang. Yang 3 orang itu. Ya nanti datanya akan saya sampaikan ke rekan-rekan. Sementara yang diamankan 3 orang itu dari Jakarta Selatan semuanya. Ya, nanti saya sampaikan datanya. Ya. Satu lagi nanti saya infokan nanti dari Polda Metro. Ya. Ya. Yang bintang 1 kan yang diperiksa. Yang ditempatkan tempat khusus sementara ini ya, karena ini kan masih berproses. Ya, pangkat Pama dan pangkat Pamen. Ya. Iya. Kenapa? Kondisi 3 pati diperiksa. Iya, dari 25 itu 3 pati diperiksa. Ini kan masih berproses semuanya. Nanti apabila sudah ya tim selesai akan saya sampaikan kembali. Ya nanti malam ini kan ada TR mutasi. Nah, TR mutasi juga nanti akan saya informasikan kepada teman-teman. Gini teman-teman, ini menunjukkan keseriusan dan sikap tegas Bapak Kapolri. Ya Pak Kapolri sudah dari awal sudah menyampaikan tidak akan menutupi kasus ini. Beliau akan membuka sejelas-jelasnya. Tapi saya mohon kepada teman-teman untuk sabar dulu. Karena semuanya berproses. Ya, tim sus dari sisi penyidikan berproses. Ya, Irsus ya, Inspektorat Khusus juga sedang berproses. Ya, jadi Bapak Kapolri tadi mendekati seperti itu. Nanti apabila Irsus selesai juga pasti akan disampaikan ke teman-teman. Demikian juga proses penyidikan ya dari LP dari Polda Metro yang 2 masih berproses. 1 LP tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabar Eskrim juga masih berproses. Ya apabila sudah selesai, biar lebih komprehensif menjelaskannya, jadi tidak sepotong-sepotong. Oke, terima kasih teman-teman. Yang ditempatkan khusus 30 itu pangkatnya dan inisialnya Pak? Saya sudah sampaikan. Yang tadi ditempatkan khusus ini, ya saat ini yang terbukti pangkat Pama dan Pamen dulu. Yang lainnya masih berproses. Ya, oke teman-teman. Terima kasih. Sehat semuanya. Nanti dulu.
Informasi terkini, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah menetapkan Barada Richard Eliezer atau Barada E sebagai tersangka kasus dugaan baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penetapan ini setelah tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi terkait. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu 3 Agustus 2022 malam. Pihak penyidik telah memeriksa 42 saksi, termasuk para ahli, yakni ahli metalurgi, ahli kimia, dan ahli forensik. Tim sus juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, diantaranya alat komunikasi CCTV dan barang bukti yang ada di TKP. Barang bukti tersebut ada yang sudah dan yang sedang diperiksa di laboratorium forensik. Diungkapkan tersangka Barada E dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Andi memastikan penyidikan kasus ini tak berhenti di sini. Pihaknya akan melakukan pengembangan dengan pemeriksaan sejumlah saksi lain di beberapa hari ke depan. Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Barreskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Pak. Komnas HAM menyampaikan kebenaran terkait pelecehan seksual dalam kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J masih belum bisa dipastikan. Pihak Komnas HAM menyebut dari pemeriksaan Barada E mengaku tak menyaksikan langsung pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Ia hanya mendengar teriakan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Komnas HAM menambahkan terkait pelecehan seksual tersebut bergantung pada satu-satunya saksi, yakni Putri. Namun hingga kini Putri masih belum bisa dimintai keterangan lantaran masih trauma dan belum bisa bertemu orang lain meski sudah 27 hari insiden terjadi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Taufan Damanik. Untuk itu pihaknya masih belum bisa menyimpulkan soal kebenaran adanya kasus pelecehan seksual. Taufan menambahkan Komnas HAM saat ini mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus lantaran CCTV yang ada di TKP tak berfungsi. Hal ini menjadi problem yang sangat besar. Ia juga menyinggung beberapa pihak yang mengatakan kasus ini mudah diungkap. Menurutnya, kasus ini tak kunjung selesai karena bukti-bukti pendukung masih belum juga diperoleh. Hingga kini Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, belum bisa juga dimintai keterangan. Aksi pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J juga belum bisa dibuktikan. Bahkan Barada E yang tembak mati Brigadir J pun tak melihat aksi pelecehan.
Ia mengaku hanya mendengar teriakan istri Verdi Sambo. Bahkan pihak Komnas HAM pun belum bisa mengungkap kebenaran dari tuduhan pelecehan seksual tersebut. Pasalnya, kebenaran terkait pelecehan seksual ini bergantung pada saksi satu-satunya, yakni Putri Chandrawati istri Verdi Sambo. Namun, Komnas HAM kesulitan untuk menggali keterangan dari istri Verdi Sambo sebab Putri Chandrawati hingga saat ini kabarnya masih trauma dan belum bisa bertemu orang pasca 27 hari insiden itu terjadi. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka. Baradae ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Penetapan Baradae sebagai tersangka dilakukan setelah sebelumnya tim penyidik memeriksa sebanyak 42 saksi. Saksi yang diperiksa tersebut termasuk juga sejumlah saksi ahli. Saksi ahli tersebut mulai dari kimia biologi forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik. Selain itu, penetapan Baradae sebagai tersangka juga berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Rabu malam lalu. Andi mengatakan penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan pihak keluarga yang menduga ada unsur pembunuhan berencana. Usai ditetapkan tersangka, Baradae akan langsung ditahan jika sudah selesai menjalani pemeriksaan. Ajudan Irjen Verdi Sambo Baradae Richard Eliezer atau Baradae resmi ditetapkan jadi tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J oleh Bareskrim Polri pada Rabu 3 Agustus malam. Dalam kasus ini, Baradae dijerat dengan pasal pembunuhan. Penetapan tersangka dilakukan selesai penyidik melakukan gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi yang dianggap sudah cukup. Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi menerangkan, dalam kasus tewasnya Brigadir J, penyidik memeriksa sebanyak 42 saksi, termasuk para ahli. Sejumlah barang bukti yang disita oleh penyidik mulai dari CCTV, alat komunikasi hingga barang bukti di TKP. Barang bukti tersebut sudah dan sedang diperiksa di laboratorium forensik. Baradae dijerat dengan pasal 338 Junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP. Pasal tersebut memberikan sinyal bahwa kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tewasnya Brigadir J. Penyidik juga menegaskan bahwa penyelidikan tak akan berhenti sampai penetapan tersangka pada Baradae. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, dalam pengusutan kasus ini dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian. Dedi berujar, perkembangan penyelidikan kasus ini sekaligus menunjukkan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Publik pun diminta bersabar karena proses pembuktian secara ilmiah merupakan standar operasional prosedur dari tim sus besutan Kapolri. Lebih lanjut dikatakan oleh Dedi, tim sus yang menyelidiki kasus ini juga memiliki Inspektorat Khusus atau IRSUS. IRSUS tersebut memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Brigadir J, dalam hal ini adalah anggota kepolisian. Saat ini tim masih bekerja secara maraton dan hasilnya akan disampaikan kepada publik. Tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian nanti juga, kalau saya Pak Dirpidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal lagi. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri akan membuka kasus ini secara terang-terangan. Namun demikian kami mohon untuk bersabar, karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Nah, untuk lebih jelasnya dan minta waktu, kami persilahkan Pak Dirpidum untuk menyampaikan. Bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan. Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka di balik tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Meski demikian, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menyoroti upaya pencarian keadilan yang dilakukan keluarga Brigadir J. Teguh Santoso dan pihaknya menilai masih ada kemungkinan tersangka lainnya.
Menurut Teguh Santoso, tewasnya Brigadir J tak hanya melibatkan Baradae saja. Ada pihak lain yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana juga. Teguh menyebut terdapat ketidakpercayaan orang tua Brigadir J pada proses kerja Polri melalui tim khusus. Penilaian tersebut muncul dari keluarga Brigadir J yang mengadu kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Teguh berujar Kapolri harus memperhatikan manuver tersebut. Menurutnya, hal itu bisa mengarahkan tim sus memenuhi harapan keluarga Brigadir J. Sebagai informasi, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian, mengumumkan Baradae sebagai tersangka di balik tewasnya Brigadir J pada Rabu 3 Agustus 2022 malam. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyatakan penetapan tersangka Baradae menjadi bukti kliennya tak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan. Polri akhirnya menetapkan Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J pada Rabu 3 Agustus. Terkait dengan pasal yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat Baradae memberikan sinyal bahwa akan ada tersangka lain. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyatakan masih akan terus melakukan pengembangan kasus. Dikutip dari Tribunnews, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun pasal tersebut menjelaskan bahwa tersangka dipidana karena diduga memberikan bantuan tindak kejahatan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi mengungkapkan, penyidikan kasus ini tak akan berhenti sampai penetapan tersangka pada Baradae. Terlebih akan ada sejumlah saksi yang diperiksa termasuk Irjen Verdi Sambo yang dipanggil pada hari ini. Polri mengatakan dalam peristiwa tersebut Baradae dipastikan tidak membela diri. Sementara itu, merespons penetapan tersangka ini, kuasa hukum Brigadir J, Johnson Panjaitan, mengatakan bahwa dugaan yang dimiliki pihaknya sudah terjawab. Lebih lanjut, Johnson berujar pihaknya menunggu perkembangan terbaru dari penyidikan tim sus Polri. Penetapan tersangka terhadap Baradae dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Setidaknya ada 42 saksi yang diperiksa dalam kasus ini dan juga penyitaan sejumlah alat bukti termasuk CCTV. Seusai jadi tersangka, Baradae langsung ditahan oleh Barreskrim. Di CCTV, kemudian barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, jadi tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik tim sus Barreskrim Polri. Terima kasih. Baradae kini telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus 2022 terkait tewasnya Brigadir J. Ternyata seusai terlibat insiden penembakan, keluarga Baradae menghilang. Para tetangga pun mengaku tak mengetahui keberadaannya saat ini. Diketahui kediaman keluarga Baradae berada di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Dari pantauan di lokasi, rumah keluarga Baradae terlihat tak berpenghuni. Di teras rumah tampak kursi yang sengaja digulingkan. Tak ada aktivitas yang terlihat di rumah tersebut. Sementara Ketua Lingkungan setempat, Leni Panta, saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia memastikan bahwa rumah tersebut benar tempat tinggal keluarga Baradae. Leni menyebut rumah tersebut sudah tak dihuni selama 2 minggu. Ia mengaku tak tahu kemana perginya keluarga dari Baradae tersebut. Diketahui seusai ditetapkan sebagai tersangka, Baradae akan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim, Brigjen Andirian Jayadi dalam konferensi pers di Mabes Polri. Baradae yang terlibat baku tembak hingga menewaskan Brigadir J kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun penembakan tersebut diduga ada otak pembunuhnya. Dugaan ini diungkapkan Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.
Penetapan tersangka kepada Baradae dilakukan seusai penyidik melakukan gelar perkara. Dikatakan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi, pemeriksaan saksi pun sudah dianggap cukup. Terkait penetapan tersangka tersebut, Usman Hamid turut memberikan pandangannya. Usman mengatakan kemungkinan adanya otak pembunuhan. Hal itu dilihat dari pasal yang disangkakan kepada Baradae, yaitu pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 dikatakan Usman bukan hanya berbicara soal seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pasal 338 pembunuhan, tetapi juga orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Bahkan menurutnya aksi tersebut tidak hanya dilakukan menggunakan senjata api, tetapi juga dengan kekerasan lainnya. Dibutuhkan perkembangan lebih lanjut tentang siapa yang menyuruh melakukan itu dan siapa saja selain Baradae yang turut serta melakukan pembunuhan. Penetapan tersangka kepada Baradae mendapat sorotan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J. Mereka menyebut bahwa penetapan tersangka tersebut menjadi bukti bahwa kliennya tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Hal itu diungkapkan Johnson Panjaitan pada Kamis 4 Agustus 2022 yang menyebut bahwa tudingan pelecehan dan pengancaman yang dilayangkan kepada kliennya tak dapat dibuktikan. Johnson juga menyebut bahwa pembunuhan tersebut tidak dilakukan seorang diri oleh Baradae. Pihaknya mengapresiasi tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah menetapkan Baradae sebagai tersangka. Hal ini menepis spekulasi-spekulasi liar yang berkembang di media sosial. Johnson menuturkan pasal yang ditetapkan kepada Baradae menandakan adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus kematian Brigadir J. Hal serupa juga diungkapkan oleh Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Usman mengatakan kemungkinan adanya otak pembunuhan. Hal itu dilihat dari pasal yang disangkakan kepada Baradae, yaitu pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 dikatakan Usman bukan hanya berbicara soal seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pasal 338 pembunuhan, tetapi juga orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Bahkan menurutnya aksi tersebut tidak hanya dilakukan menggunakan senjata api, tetapi juga dengan kekerasan lainnya. Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigjen Pol Andirian menegaskan bahwa aksi penembakan yang dilakukan Baradae bukan untuk bela diri. Pernyataan ini disampaikan oleh Andi seusai menetapkan Baradae sebagai tersangka. Andi menyebut dari hasil gelar perkara, penyidik menetapkan Baradae dengan pasal tindak pidana pembunuhan, yakni pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Andi menegaskan Baradae tidak sedang melakukan upaya bela diri saat menembak mati Brigadir J. Atas pasal tersebut, Baradae terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dengan ditetapkannya Baradae sebagai tersangka, hal ini terbukti membantah pernyataan Polri yang sebelumnya, di mana Polri sempat menyebut bahwa Baradae melakukan aksi penembakan lantaran melakukan aksi bela diri. Polri menyebut penembakan Baradae kepada Brigadir J dipicu oleh teriakan Putri Chandrawati. Kemudian muncul Baradae yang disebutkan menembak mati Brigadir J karena melakukan bela diri dan melindungi Putri. Namun kini Polri telah menetapkan Baradae sebagai tersangka tindak pembunuhan terhadap Brigadir J dengan sangkaan pasal 338 KUHP. Barada Richard Eliezer atau Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pihak kepolisian memastikan Baradae ditangkap dan ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu 3 Agustus malam. Dikatakan saat ini Baradae masih berada di Dirtipidum Bareskrim Polri. Hal ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia menerangkan Baradae bakal langsung dilakukan penangkapan dan penahanan seusai diperiksa sebagai tersangka. Sebagaimana informasi terkini, tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menetapkan tersangka terhadap Baradae. Hal ini buntut kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Pihak penyidik telah memeriksa 42 saksi termasuk para ahli yakni ahli metalurgi, ahli kimia, dan ahli forensik.
Tim SUS juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, diantaranya alat komunikasi CCTV dan barang bukti yang ada di TKP. Barang bukti tersebut ada yang sudah dan yang sedang diperiksa di laboratorium forensik. Diungkapkan tersangka Baradae dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Andi memastikan penyidikan kasus ini tak berhenti di sini. Pihaknya akan melakukan pengembangan dengan pemeriksaan sejumlah saksi lain di beberapa hari ke depan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo merespon adanya dugaan pembunuhan Brigadir C lebih dari 1 orang. Hal ini terkait penggunaan pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang disangkakan terhadap Baradae. Dedi mengatakan benar tidaknya dugaan itu tergantung dari penyidikan tim SUS Kapolri. Dedi menyampaikan tim SUS tetap menerapkan proses pembuktian ilmiah untuk mengungkap kasus. Dedi enggan berkomentar lebih lanjut mengenai dugaan pembunuh Brigadir C lebih dari 1 orang. Selain itu, Dedi juga tak ingin membeberkan pengakuan Baradae. Apakah saat kejadian dia melakukan sendiri atau ada orang lain? Dedi menyebut bahwa hal itu merupakan materi penyidikan. Diketahui pasal yang disangkakan terhadap Baradae saat ini menjadi sorotan. Adapun pasal 55 berisi penjatuhan pidana terhadap siapa saja yang turut serta melakukan kejahatan. Sementara pasal 56 berisi penjatuhan pidana terhadap mereka yang memberi kesempatan dan bantuan terhadap suatu tindak kejahatan. Diketahui Baradae mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan perlindungan tersebut dilayangkan karena ia mengalami ancaman. Lantas siapa sosok yang memberikan ancaman kepada Baradae? Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkap beberapa pernyataan Baradae saat menjalani pemeriksaan asesmen psikologis untuk memperoleh perlindungan. Pada pemeriksaan tersebut Baradae menyampaikan suatu hal yang dapat mengancam dirinya. Hal tersebut sekaligus mempertegas pernyataan kuasa hukum Baradae, yakni Andreas Nahot Silitonga, yang menyebut kalau koordinasi pihaknya dengan LPSK sebagai langkah permohonan preventif untuk sang klien. Andreas juga menyebut hal serupa soal pengancaman yang diperoleh kliennya, namun ia enggan membeberkan secara detail bentuk pengancaman yang diterima oleh kliennya. Sementara Edwin saat dikonfirmasi soal siapa sosok yang memberi ancaman juga tak mau membeberkan. Menurutnya hal itu akan disampaikan dalam rapat pimpinan LPSK dan belum dapat disampaikan kepada publik. Diketahui Baradae mengajukan perlindungan ke LPSK pada 14 Juli 2022. Permohonan perlindungan itu dilayangkan guna melindungi Baradae yang disebut sebagai saksi dari dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi serangkaian dengan insiden baku tembak. Hingga kini proses pemberian asesmen perlindungan terhadap Baradae masih berlangsung. Namun saat ini Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu disampaikan pada Rabu 3 Agustus malam. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi menyebut Baradae akan langsung dilakukan penangkapan dan ditahan. Polri memastikan penyidikan kasus itu tidak akan berhenti sampai penetapan Baradae sebagai tersangka. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Hari ini Kamis 4 Agustus 2022 Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo akan diperiksa. Nantinya ia akan diperiksa oleh tim khusus soal kematian Brigadir J. Setelah Baradae ditetapkan tersangka terkuak status Irjen Verdi saat ini. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan surat pemanggilan pemeriksaan sudah dilayangkan kepada Irjen Verdi Sambo. Namun ia tak membeberkan di mana nantinya Irjen Verdi akan diperiksa. Ia pun mengungkap status sementara Irjen Verdi Sambo dalam kasus penembakan Brigadir J. Dikatakannya Irjen Verdi saat ini masih berstatus sebagai saksi. Sebelumnya Irjen Verdi dikabarkan juga telah diperiksa tim SUS. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Benny Joshua Mamuto. Namun soal kapan waktu pemeriksaan Benny tak mengungkapkannya. Benny mengatakan proses menggali keterangan Irjen Verdi Sambo memang tak sepenuhnya disampaikan ke publik. Ia hanya menjelaskan proses pemeriksaan berjalan dengan lancar. Benny juga memastikan Kompolnas akan terus mengawasi dan mengikuti perkembangan kasus tersebut. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan
permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Informasi terkini Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah menetapkan Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka kasus dugaan baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penetapan ini setelah tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi terkait. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu 3 Agustus 2022 malam. Pihak penyidik telah memeriksa 42 saksi, termasuk para ahli, yakni ahli metalurgi, ahli kimia, dan ahli forensik. Tim sus juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, diantaranya alat komunikasi CCTV dan barang bukti yang ada di TKP. Barang bukti tersebut ada yang sudah